Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adalah doa. Barang siapa yang menjawabnya, niscaya Allah akan memberikan keselamatan, juga rahmat dan keberkahan. Maka hukum menjawabnya wajib, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarakat muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Jabar yang kita banggakan ini diiringi dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Atas curahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya lah alhamdulillah wa syukurillah wa nu'amillah. Di hari Senin pagi ini yang sejuk, kita dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla masih diberikan kemampuan, kekhusyuan untuk rukuk sujud beribadah kepadanya melalui ibadah salat subuh berjamaah ini di tempat yang Allah muliakan ini. Lebih-lebih pula tentunya dengan berjamaah dan di awal waktu. Mudah-mudahan tentunya pula seluruh amal ibadah kita diterima di hadapannya. Juga selalu kita ada dalam ridha-Nya, amin amin, rahmatnya, barokahnya dan juga maghfirahnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang taat kepadanya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian yang saat ini mengharap atas kasih sayang Allah, seraya pula mendapatkan safatul uzma baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumul jazaa kelak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula tasakur bi nikmat hari ini, saat ini kita masih berada pada bulan Rabiul Awal dengan ta'diman wa takriman sebagaimana dilahirkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga sebagai puncak hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya 12 Rabiul Awal ini pupusnya meninggalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mudah-mudahan pula kita selaku umatnya yang selalu iman ma'rifat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga tentunya mahabbah.
Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian pagi hari ini tentunya kita andai kata dibuka surat Al-Fatah 29 hingga 28 hingga 29. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih tadi telah tentunya penceramah sampaikan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus mengangkat rasulnya, yakni Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa diutus dan diangkat? Tentunya untuk menyampaikan hidayah demi hidayah, petunjuk demi petunjuk Allah, termasuk ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim, wa dinil haqq, dan agama yang haqq, tentunya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbalu alaihi, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, dan pegang teguhlah dengan kuat-kuat Islam ini sebagai agama yang utama. Allah nyatakan, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksinya. Dari ayat ini senantiasa sebagaimana ayat yang tauhid, demikian juga pernyataan Allah, kesaksian Allah agar kita untuk selalu berpegang teguh kepada Islam, agama yang hak, yang diridhoi, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian pula sebagaimana nabi-nabi terdahulu pula seraya memeluk agama Islam, agama tauhid, agama yang menanggung keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam seraya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah wahai Ibrahim, aku sebagai Rabb kalian, berislamlah kamu. Kemudian Ibrahim alaihissalam seraya menjawab, qala aslamtu rabbil alamin, aku telah memeluk Islam atau berserah diri kepada Rabb seluruh alam ini. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam seraya menyeru kepada ahli keluarganya, dan juga demikian juga Yakub alaihissalam, sebagaimana, wahai keluargaku, seraya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, memberikan kepada kalian agama, yakni dinul Islam. Senantiasa janganlah kalian maut kecuali dalam keadaan Islam. Demikian Nabi Ibrahim kepada ahli keluarganya dan juga pengikut-pengikutnya. Al-Baqarah 132. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Juga sebagai khataman nabiyyin wal mursalin, nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Ini merupakan camkan dalam kalbu kita. Manakala di akhir zaman ini, sebagaimana tahun-tahun dulu, 20 tahun yang lalu, dengan kesombongan manusia, juga dengan keangkuhan manusia, banyak mengaku-ngaku nabi di akhir zaman ini. Sebagaimana Mirza Ghulam Ahmad dulu mengaku nabi, dan juga dengan Al-Musaddiq di Bogor mengaku nabi. Konon juga di Bandung pula, na'udzubillah min dzalik, ada yang mengaku nabi. Di Garut dan juga di Jawa dengan Tukimin, na'udzubillah min dzalik. Dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab 21. Sungguh telah ada untuk kalian tauladan yang baik, contoh yang baik dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya dengan firman Allah ini tidak semua mengimaninya dan juga mengakuinya, melainkan dihususkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk orang-orang yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus betul-betul meyakininya. Sebagaimana ada di dalam rukun iman. Yang keempat tentunya iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih ada 124.000 nabi dalam kitab Qisas Nabi. Demikian juga dari 124.000 diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, ada 313 rasul, dan juga dari 313 yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, dan wajib kita ketahui hanya 25 dari sekian nabi dan rasul ada yang disebut ulul azmi, yaitu sebagai penghulunya nabi hanya ada 5 saja, dan juga sebagai pudiltul al-anbiya Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala baik untuk menyempurnakan akidah atau keimanan umatnya, demikian juga ibadah demi ibadahnya, muamalah dalam rangka mencari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala-nya, demikian juga dalam rangka muasyarahnya, hubungan dengan suami istri, hubungan keluarga, hubungan bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bahkan akhlaknya pun telah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma bisu li utammima makarimal akhlak. Sungguh hanya saja aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana wa innaka la'ala khulqin azim, Al-Qalam ayat 4. Allah nyatakan sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung, yang mulia, khuluqul Quran. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Lebih-lebih lagi kita tasakur bi ni'mat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan qadarullah sebagai umat yang terakhir, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga umat yang terbaik mungguh Allah. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik mungguh Allah sebagai umat Rasul. Sebagaimana amal-amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nilainya. Saat ini tasakur bi nikmat kita dengan kasih sayang Allah, dapat salat subuh berjamaah di masjid yang kita dambakan ini disempurnakan dengan ta'lim dalam rangka mencari ilmu atau talabul ilminya untuk meningkatkan kualitas iman kita, takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan hikmah demi hikmah, fadilah demi fadilah bagi kita selaku umat Rasul. Di antaranya barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan penuh tertib waktunya di awal waktu, tertib kemudian caranya berjamaah, tertib tempatnya di masjid Allah. Kemudian dia setelah sholat berjamaahnya disempurnakan dengan zikirnya, ta'limnya, Al-Qur'annya, doanya hingga waktu Isra kata Rasul, maka dia akan diberikan pahala bagaikan ibadah haji dan umroh bersamaku taman dengan sempurna. Itulah di antara keutamaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin terhadap kita atau umatnya tiada terlebih dahulu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala melainkan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Manakala umatku dia istiqamah membaca Al-Qur'annya, istiqamah kemudian dia menjaga lisannya, demikian juga dia istiqamah dengan saum fardu atau sunnahnya, lebih-lebih dia istiqamah bersedekahnya. Dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan keutamaan umat Rasul, Rasul pun menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Sahabat bertanya, "Qila wa may yaba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan untuk masuk surga itu ya Rasulullah?
Rasul menjawabnya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku, kepada Rasul, sungguh dia akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepada Rasul, dia enggan masuk surga. Sebab dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yuti'ir rasul faqad ata Allah, dan surat Nisa 80. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh bagaikan taat kepada Allah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Ahzab 71. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan berikan kenikmatan yang besar, kebahagiaan yang besar, baik kehidupan di alam dunia yang singkat ini, lebih-lebih kehidupan akhirat kelak abadan abada. Dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap sekali, beringin sekali untuk dijadikan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah di ayat 29-nya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasul Allah, dan mereka bersamanya. Siapa dia? Apa termasuk kita? Yang pertama, asyidda'u 'alal kufar, keras, tegas terhadap kekafiran atau kekufuran. Kemudian yang kedua adalah mereka selalu ruhama'u bainahum, berkasih sayang terhadap sesama manusia. Kemudian yang ketiganya, tarahum ruk'an sujada, mereka rukus sujud selalu, yakni dengan sholat yang 5 waktu. Kemudian yang keempatnya, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, selalu mengharap karunia Allah dan keridhaannya. Lebih-lebih yang kelima ada yang terakhir, simahum fi wujuhihim min athari sujud, mereka membekas bekas sujudnya, bekas sholatnya. Artinya dia dengan sholat bagaikan iman dan takwa kepada Allah, membawa sifat-sifat iman dan ketakwaannya dalam kehidupan sehari-harinya. Subhanallah. Sehingga insya Allah tentunya dengan istiqamah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita uraikan sepintas, tentunya yang pertama, sebagaimana asyidda'u 'alal kufar, keras tegas terhadap kekafiran dan kekufuran. Kita tentunya selaku umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus tegas, konsekuen dalam akidah dan ibadah, tentunya pula dalam menegakkan kebenaran harus jelas antara halal dan haram, antara hak dan batil, antara syukur nikmat dan kufur nikmat. Tentunya pula kapan saja, di mana saja, dan juga kedudukan sebagai apa? Sebagai rakyat, sebagai pejabat, pedagang, petani dan lainnya. Tentunya inna halalun bainun wa inna haramun bainun. Yang halal telah jelas tegas, yang haram juga demikian. Sebab tentunya sebagaimana kemusyrikan atau kekafiran akan senantiasa merupakan orang-orang yang dolim. Jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang menyatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kalian musyrik. Sesungguhnya musyrik atau syirik menyekutukan Allah adalah kedoliman yang besar. A'udzubillahi min dzalik. Wa may yasillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, dia tergolong orang-orang yang dolim, yang berbuat dosa, tentunya yang jelas kedolimannya. Sebagaimana pula Allah nyatakan, wadzalimina a'dallahum adzaban 'alima, dan bagi orang-orang yang dolim tiada lain balasannya, yakni melainkan siksa yang begitu dahsyat. A'udzubillahi min dzalik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyatakan orang-orang yang membuat kekafiran atau kekufuran, sebagaimana di dalam surat Bayyinah,
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik, sebagaimana orang yang menyekutukan Allah, dia dari ahli kitab, mengetahui dia diciptakan oleh Allah, sebagaimana keagungan kekuasaan Allah, tapi dia menolak keimanannya kepada Allah, ibadah kepada Allah. Akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui makhluk Allah yang paling jelek mungkin dihubungkan dengan najis yang berat. Menggolong apa itu? Baik hinjir maupun caleng. Mungguh Allah Subhanahu wa taala yang paling jelek adalah makhluknya adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama Rasul kelak di akhirat kelak, ruhama'u bainahum, mereka saling menyayangi, mencintai di antaranya, di antara keduanya. Lebih-lebih kita dengan qadarullah dijadikan sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang beriman merupakan saudara di antara kalian, maka damaikanlah, fa aslihu, damaikanlah. Artinya satukanlah, ukhuwahkanlah di antara kalian. Wattaqullah innallaha la'alakum turhamun. Bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberikan kasih sayang, rahman rahimnya kepada kalian. Lebih-lebih hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara pengertian luasnya dengan qadarullah kita berada atas satu nusa, satu bangsa, satu masyarakat bangsa Indonesia. Demikian juga Allah dengan penuh kasih sayangnya menyeru kepada kita dengan seruannya, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari seorang diri, dari seorang laki-laki, kemudian seorang perempuan. Lalu dengan melalui pernikahan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, sehingga tasakur fi nikmat kita berada satu bangsa Indonesia ini. Lita'arafu, saling kenal mengenallah kalian, saling ukhuwahlah kalian, saling sayangilah kalian. Jangan saling tentunya bantai, jangan saling piting, jangan saling hujat, caci, maki, auzubillahi min dzalik, dengan dengki. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala nyatakan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Lebih-lebih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikala hijrah di Mekah ke Madinah untuk membangun negara atau kota Madinah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kelompok, berbagai karakter, berbagai suku pada saat itu di Madinah, dengan kesungguhan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempersatukannya. Untuk bagaimana Madinah yang tadinya Yasrib gelap gelita menjadi Madinatul Al-Munawwarah, ya kota yang terang benderang dan juga kota yang damai. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya menyeru, berkhutbah pada saat itu di dalam hadapan seluruh manusia. Ya ayuhan nas, absus salam, wasilul arham, wa ta'mu ta'am, sallu fil lail wan nasi niyam, tadkhulul jannata bis salam. Wahai seluruh manusia, sebarluaskan salam oleh kalian. Tuh, jadi saling mendoakan, saling menjaga keselamatan. Kedemikian juga kita wasilul arham, saling kasih sayang dengan silaturahim dan lainnya. Lalu wa ta'mu ta'am, saling memberi, saling menolong. Wa ta'awanu bil birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah nyatakan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling menolong dalam rangka kemaksiatan dan kedurhakaan. Lebih-lebih setelah kita saling menolong, membantu, baik kita sesuai dengan kemampuan, mampu dengan harta, tidak mampu dengan harta, pula dengan tenaga, tidak mampu dengan tenaga, dengan ilmu. Demikian juga walaupun dengan
dengan tabassumuka bi akhika, dengan senyum terhadap saudara kita, subhanallah, dengan senyum, dengan sapa, dengan salam, hade we cepah sabadung mah ulah surat seri sosorangan ya, insyaallah. Kemudian disempurnakan dengan ibadah di keheningan malam, kata Rasul, berdoa, bersujud sebagaimana keheningan malam 1/3 malam. Rasul nyatakan Allah turun ke langit dunia seraya menyaksikan hamba demi hambanya. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Dan juga barang siapa yang memohon ampunanku, aku ampuni. Kemudian tadkhulul jannata bissalam, akan masuk surga orang atau umat Rasul tersebut dengan selamat. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana waktu dalam kultum atau kuliah subuh ini hanya 30 menit saja, tentunya masih banyak yang perlu disampaikan, baik tentang salat atau rukuk sujud, kemudian juga tentang mengharap selalu karunia dan keridhaan Allah. Lebih-lebih kita untuk selalu membawa sifat-sifat salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya dalam ayat ini Allah menjanjikan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum wa maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana tadi disampaikan bagi mereka ampunan demi ampunan, dan juga pahala demi pahala, bahkan ajran azima, pahala yang besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih insyaallah dengan istiqamah tentunya dalam amal tadi apa yang telah disampaikan. Istiqamah artinya dawam selalu, subhanallah, baik hablullah min hablum minan nasnya. Allah pun menjanjikan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbnya Allah, kemudian dia istiqamah, imannya istiqamah tadi, ibadahnya istiqamah, muamalah muasyarahnya demikian juga akhlaknya istiqamah, maka Allah menyeru kepada malaikatnya untuk menyampaikan kepada hamba Allah yang istiqamah, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, kalian telah mendapatkan janji dari Allah, kenikmatan dari Allah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kalian di dunia maupun di akhirat. Insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa diberikan keutamaan demi keutamaan, kekuatan demi kekuatan, sebagaimana tadi yang disampaikan, sehingga istiqamah di kala akhir hayat kita mendapatkan kenikmatan yang sempurna, dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah umat Rasul yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jannah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sayyidin ya arhamar rahimin ya hayy qayyum ya dzal jalali karam. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik
اللهم اغفر لنا يا غفور اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah yang maha mendengar, maha menyaksikan ya Rabb, saat ini hamba bersyukur atas nikmat-nikmat Engkau yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Rabb. Wabil khusus nikmat iman dan Islam ya Allah. Hingga saat ini kami dapat ruku, sujud, beribadah kepada Engkau di pagi hari yang sejuk ini, di masjid yang kami dambakan dan banggakan ini ya Rabb. Senantiasa semoga seluruh amal ibadah kami Engkau terima, Engkau qabul ya Rabb. Juga saat ini kami menyadari, mengakui atas dosa-dosa kami, kesalahan kami, kedoliman kami, kelalaian kami, kebodohan kami ya Rabb. Ampuni dosa kesalahan kami ya Rabb. Tiada yang mengampuni dosa kesalahan kami kecuali Engkau ya Rabb. Kami takut atas murka azab-Mu ya Allah. Juga ampuni dosa kesalahan guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Berilah taufik hidayah Engkau ya Arhamar Rahimin. Juga ampuni dosa kesalahan ibu bapak kami. Ibu bapak kami begitu berjasa ya Rabb. Ibu dengan susah payah mengandung kami. Ibu dengan susah payah melahirkan kami. Ibu dengan susah payah menyusui, kemudian mendidik, membesarkan kami ya Rabb. Demikian juga ayah kami penuh dengan pengorbanan, perjuangan mencari rezeki karena Engkau ya Allah untuk mendidik, membesarkan kami, sehingga jadikanlah kami anak yang soleh, anak yang bersyukur sebagaimana firman-Mu ya Rabb. Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal maqasidana, Rabbana taqabbal hajatana, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafil muhimmat, Allahumma ya dafil baliyat, Allahumma ya syafil marab, Allahumma ya mujibah da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.